Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengeksplain ya, bukan mengeksplain sih, jadi saya ingin memberikan contoh soal terkait array satu dimensi yang dimana ini dibuat dengan int array dengan integer 11 dalamnya dalam program induk fungsi main ya teman-teman. Di array tersebut itu belum ada isinya dengan ilustrasinya kayak gini nih teman-teman. Nah seperti ini kan, tapi dalam programnya mengisi array tersebut di mana proses pengisian dilakukan dalam sebuah fungsi sehingga isinya menjadi sebagai berikut. Jadi di kolom 0 itu adalah kosong, jadi di kolom 1 adalah 1, di kolom 2 itu 0, di kolom ketiga itu 2, kolom keempat 0, dan seterusnya. Nah saya memiliki soal seperti ini dan saya sudah mencobanya dan ingin memberikan explanation lebih lanjut ya teman-teman ya terkait soal berikut. Mungkin bisa kita ulas gitu kan. Yang pertama itu adalah menambahkan header. Sudah tentu itu menambahkan header itu paling penting. Library-nya adalah include IOStream. Jadi si IOStream ini itu adalah direktif yang menginstruksikan compiler untuk memasukkan pustaka atau library IOStream itu sendiri. Jadi si pustaka ini tuh menyediakan fasilitas untuk menginput dan output standar kayak seperti cin atau count gitu, cin dan cout IOStream. Ditambahkan IOStream di sini. Dan mungkin kalau misalnya ingin memakai cout, kita harus menambahkan using namespace id. Using namespace std, maksudnya id. Di sini std. Nah, di sini kita karena ingin memasukkan fungsi array, berarti kita harus memasukkan void dengan fungsi array dengan menambahkan integer array dan juga ukuran. Oke, di sini array itu sebuah integer yang akan diisi ya. Jadi masih kosong di sini, bisa dilihat ini masih kosong integernya untuk diisi. Dan int ukuran ini adalah sebuah integer untuk menunjukkan ukuran arraynya sendiri. Untuk implementasinya mungkin seperti ini. Menambahkan yang nilai 1. Nilai 1. Oke. Jadi untuk di variable ini untuk digunakan untuk mengisi elemen-elemen arraynya sendiri. Dan menambahkan looping ya. Jadi si looping ini itu nanti itu beriritasi dengan dari indeks 1 hingga ke ukuran selanjutnya. Jadi kita tambahkan seperti ini. Kalau misalnya dari contoh itu sebuah fungsinya ada kopong di sini dan diisi dan seperti seterusnya, ini berarti kita harus tambahkan looping seperti ini. Di sini 1 dengan indeks ganjil berarti ya teman-teman. Di sini itu kurang dari ukuran lebih kecil. Karena ukurannya ganjil, maka kita sama dengan tambah 2. Nah, di sini kita tambahkan array integer. Yang integer sama dengan nilai plus. Jadi si nilai-nilainya ini dinaikkan ya sebesar 1 untuk persiapan pengisian elemen berikutnya. Nah, karena si fungsinya sudah selesai, kita deklarasikan fungsi main. Kita tulis fungsi main di sini. Fungsi mainnya adalah int a integer 11 sama dengan dalam kurung kurawal 0.
titik koma, jangan lupa titik koma. Jadi di sini untuk mendeklarasikan array integernya bernama A dengan 11 elemen kan. Karena di sini ada 11 kurang dari 11 elemen, ya mungkin karena inisialisasinya bukan dari 0, dari 1, maka kita tambahkan 11. Oke. Memanggil fungsinya kembali, kita isi kembali dengan isi array tadi ya, itu isi array. Oke, di sini fungsi arraynya mengisi array A dengan ukuran 11 titik koma. Untuk menampilkan isi arraynya berarti kita harus menambahkan cout. Ada petik 2 isi array. Oke, NDL typo, NDL nambahkan looping untuk digunakan untuk diintegrasi ke setiap elemen array A dan mencetaknya jadi ke layar ya, untuk apa namanya, untuk mengintegrasi jadi nanti si outputnya bakal keluar seperti apanya, itu menggunakan looping untuk dicetak ke layar. int kita tambahkan fungsi int sama dengan 1 kurang dari 11 di plus. Oke, di sini tambahkan cout dengan menambahkan A dan integer I. Tambahkan tanda petik titik koma. Oke, di sini mungkin sudah selesai ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Kita coba compile. Oke, misalnya nama filenya itu adalah tes. Saya punya nama tes 2. Oke, bisa. Oke, maaf untuk disturbing, maaf untuk tadi ke postpone teman-teman. Jadi gini, saya sudah save dan saya namai pelatihan ya, dan kita cek hasilnya, outputnya adalah seperti ini. Nah, untuk outputnya sendiri itu menampilkan isi array yang dimana isi arraynya itu sama dengan seperti ini ya guys ya. Di sini kosong, di sini 1, ini kosong, 2, di sini kosong, 3, di sini kosong, dan seterusnya. Oke, jadi untuk si output program ini seperti yang saya kasih lihat tadi ya, program ini akan mencetak si array A itu yang telah diisi. Jadi karena hanya elemen dengan indeks ganjil yang diisi, maka outputnya akan seperti yang di layar teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah bahwa mendefinisikan sebuah fungsi itu untuk mengisi elemen-elemen array dengan indeks ganjil secara berurutan, fungsi main itu kemudian menggunakan fungsi tersebut untuk mengisi sebuah array dan mencetak hasil ke layar seperti ini teman-teman. Jadi untuk tambahannya itu mungkin mengapa hanya indeks ganjil yang diisi gitu kan, karena kondisi dalam loop itu loop for itu yang tadi adalah I plus sama dengan 2, berarti si nilai I itu akan selalu ganjil. Oke, jadi apa untuk tujuan inisialisasi arraynya itu kenapa dengan nilai 0? Jadi untuk memastikan bahwa semua elemen array memiliki nilai awal yang jelas, jadi sebelum diisi si arraynya itu harus memiliki nilai 0 gitu atau nilai 1. Jadi dan juga gini ya, dan mengapa ukuran array adalah 11 gitu kan, karena ukuran array ini bisa disesuaikan gitu kan, sesuai dengan kebutuhan tadi, karena saya memakainya 11 tidak 10 gitu kan, karena awalnya juga inisialisasi arraynya juga dimulai dengan nilai 1 bukan nilai 0 gitu kan.
Jadi ukuran 11 itu dipilih untuk mendemonstrasikan cara kerja di fungsi Renyajet sendiri gitu sih. Untuk penjelasan lainnya mungkin sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak karena telah melihat video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.